eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Berikut Pak JB, siap-siap. Sarifudin Suding. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada HP saya pakai stopwatch nih Pak Ketua. Sehingga saya yakin tidak lebih dari 5 menit. Ya. Yang saya hormati Pak Kapolri dan juga jajaran, saya agak menahan diri Pak untuk memberi apresiasi kepada Bapak. Karena dari tadi saya lihat semua mengapresiasi. Kenapa saya harus menahan diri? Karena kerja-kerja yang Bapak lakukan untuk menuntaskan kasus Brigadir Joshua ini masih belum selesai Pak Listio Sigit. Keluarga perlu keadilan Pak. Keluarga Joshua tentu saja. Karena itu kita masih menunggu Pak kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Saya hakul yakin bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah on the track Pak. Buktinya dari mana? Buktinya adalah dari ketika kasus ini mencuat, itu berbagai survei menunjukkan, ini tentu persepsi Pak ya, persepsi publik, itu sangat drastis turun Pak. Tapi begitu Pak Kapolri membentuk tim sus, kemudian melakukan beberapa hal ya, yang kemudian menetapkan FS sebagai tersangka, mulai Pak kepercayaan publik mulai naik. Artinya apa? Publik itu melihat Pak Listio Sigit dan jajaran tentu saja itu bekerja secara sungguh-sungguh terhadap kasus yang sekarang menjadi trending topik gitu. Saya perlu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Tuhan Yang Maha Esa melalui tangan Pak Presiden Jokowi yang meminta secara terus-menerus, saya hitung 4 kali Pak, meminta agar kasus ini dibuka secara transparan, jangan lagi ada yang tutup-tutupi, jangan lagi ada yang direkayasa, kemudian juga lewat tangan-tangan netizen, karena saya yakin kalau itu tidak diramaikan, saya tidak tahu Pak, nasib kasus ini apakah akan lurus seperti yang sekarang ini. Termasuk juga kepada Pak Kapolri tentu saja. Kalau Pak Kapolri tidak tegas, tentu juga kasus ini tidak akan berjalan seperti semestinya. Saya tidak bicara kasus yang sudah diungkap oleh banyak orang. Ada 2 hal Pak yang ingin saya sampaikan. Polisi ini era reformasi adalah institusi yang sangat powerful Pak. Dia mengurusi orang dari mulai orang lahir sampai orang mati diurusin oleh polisi. Bisa berurusan dengan polisi. Gitu. Jadi benar-benar powerful ya. Sehingga seorang Kapolri tentu saja punya kekuasaan yang besar. Karena dia mengemban institusi yang sangat powerful. Ada yang mengingatkan Pak Listio Sigit bahwa power itu tend to corrupt Pak. Apalagi kalau powernya itu tidak diawasi Pak. Buktinya ya kasus ini Kadipropam, polisinya polisi, bagaimana kalau nggak ada yang ngawasi, kalau Kadipropamnya yang melakukan itu. Karena itu menurut saya ini momentum Pak yang perlu juga di RDP pertama dulu saya sampaikan ke Pak Listio Sigit kalau masih ingat, kalau ada Kapolda nakal, kalau ada Kapolres nakal, main proyek, meres,
jangan dimutasi, Pak. Pidanakan. Saya nggak nyebut bintang 3 karena bintang 3-nya udah bagus-bagus saya lihat. Pak Doviri yang humble saya lihat, saya tahu betul ya. Kemudian Pak Agung yang komitmen dan tegas dalam bersikap. Pak Agus ini juga tegas saya lihat. Paling tidak tegasnya dari konferensi pers saya lihat Pak Agus tegas tuh kemarin. Kemudian ada Pak Anang yang sekarang udah bintang 3, Pak Anang. Pak Gatot yang mendampingi Pak Kapolri. Pak Listio Sigit, Bapak didukung oleh orang-orang yang punya komitmen, punya integritas. Jadi jangan ragu-ragu, Pak. Apalagi saya dengar ASSDM-nya ini juga Adi Makayasa yang pinter juga, Pak Wahyu Widada ini. Jadi Bapak didukung oleh orang-orang yang luar biasa. Karena itu Bapak harus benar-benar menjalankan tugas itu dengan sebenar-benarnya, Pak. Yang kedua, ini yang menjadi keprihatinan saya, Pak Listio Sigit. Saya beberapa kali ke Dapil, Pak. Tadi juga sempat diungkap oleh Pak Adi, saya juga oleh beberapa rekan. Sekarang saya lihat polisi-polisi yang di bawah ini, Pak, Kapolres, Kapolsek, mulai menikmati hidup hedon, Pak. Jadi kalau bukan Kapolresnya atau Kapolseknya, istrinya, Pak, di medsos, pamer sepeda harga 300 juta dan lain sebagainya. Ini menyakitkan, Pak. Saya bukan berarti banyak sekali polisi yang baik, Pak. Saya kemarin nonton di tayangan televisi ada Kapolsek yang membagi tiap hari Jumat membagi makanan, itu kan bagus, Pak. Jadi Polri ini benar, apalagi tadi sampaikan oleh Dr. Hinca yang Babin Kamtipmas itu luar biasa, Pak, kerjanya. Saya sering ke Dapil, Pak Listio Sigit, sehingga tahu beberapa anak buah Bapak itu juga bagus, ada juga yang nggak bagus, Pak Listio Sigit. Nah, ini di tangan Pak Listio Sigit bagaimana kemudian menertibkan itu, Pak. Jadi kalau ada, saya sekali lagi saya ulangi, kalau ada yang nakal-nakal jangan lagi dikasih toleransi, Pak. Pak Listio Sigit, saya ini sebenarnya kasihan, Pak, sama Pak Kapolri ini ya. Banyak sekali yang menuntut Pak Kapolri ini melaksanakan, menjalankan roda organisasi secara merit system. Jadi menempatkan orang itu jangan like and dislike. Tadi saya dengar banyak sekali. Karena itu teman-teman di sini juga, mari kita dukung Kapolri untuk tidak diintervensi. Apakah itu nitip apa ataupun yang lain gitu. Kita dukung. Nah, kalau kita mendukung Pak Kapolri menjalankan fungsinya tanpa, saya yakin banyak intervensi Pak Listio Sigit. Meskipun saya kadang-kadang dengar juga, tapi tidak mesti dari sini, Pak, ya, maksud saya bisa juga dari luar. Nah, kalau kita mengharapkan Pak Kapolri ini seperti tuntutan tadi harus merit system dan jangan meletakkan orang dalam jabatan itu like and dislike, ya mari kita dukung. Jadi kalau ada yang intervensi ya jangan berintervensi gitu, Pak Sigit. Yang terakhir ini masih, sudah lebih 7 menit nih. Aduh, mohon izin pimpinan, ini sudah lebih 2 menit. Jadi terakhir, Pak Listio Sigit, jika Bapak lurus dan benar dalam menjalankan fungsi sebagai Kapolri, Pak, saya Johan Budi SP, nomor anggota A219 akan mendukung sepenuhnya. Tetapi sebaliknya Pak Listio Sigit, kalau Bapak mulai belok-belok, mulai tidak lurus dan tidak benar, saya orang pertama yang akan meluruskan Bapak. Paling tidak dengan tindakan, kalau tindakan Bapak cuek, dengan ucapan, Pak. Kalau ucapan Bapak juga tidak kupris, saya akan mendoakan, Pak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi keberanian kepada Pak Listio Sigit, sehingga membawa Polri ini sesuai dengan harapan masyarakat, dicintai masyarakat, dan profesional. Saya tutup, saya lebih 2 menit, saya nanti
Konsekuensinya mohon izin untuk tidak dilakukan, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Kapolri, yang namanya parlemen itu dari kata parle. Parle itu bicara. Maka orang parlemen susah untuk menghentikan bicara. Meski itu namanya Johan Budi sekalipun. Johan Budi adalah orang tertib, Pak. Dia orang KPK, tertib sekali, terwaktu, disiplin. Tapi hari ini dia melanggar, Pak. Gitu. Dia sudah akui, tapi masih mendiskon, Pak. Yang benar ada 15.31 sampai 15.40. Jadi lebih 4 menit. Bukan 2 menit. Salah di kau. Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Terima kasih tim SUS yang telah bekerja dan saya harapkan untuk tim SUS betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Baik, kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin. Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden kemarin pada saat hari ulang tahun kemerdekaan, pidato beliau terkait dengan masalah perlindungan hukum, sosial politik, ekonomi untuk rakyat, pemenuhan hak sipil, praktik demokrasi, hak politik, perempuan, kelompok marginal harus terus dijamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Ini menjadi perintah dari pimpinan tertinggi, laksanakan saja. Peran pemimpin juga saya harapkan bagaimana peran rekan-rekan untuk selalu mengingatkan anggota, termasuk mengingatkan diri kita sendiri. Dalam situasi seperti ini, tentunya banyak anggota kita yang kemudian tidak percaya diri. Bangkitkan semangatnya, bahwa dari 430.000 personil Polri, saya yakin masih banyak personil-personil Polri yang baik. Tunjukkan dalam kinerja rekan-rekan.
sehingga masyarakat kemudian merasakan, kemudian melihat bahwa lebih banyak polisi yang baik. Dan ini kita harus saling mengingatkan. Jangan biarkan teman kita, anak buah kita, kemudian terseret kepada permasalahan yang bisa menurunkan marwah institusi. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kita minta bahwa ini jangan terulang kembali. Saya sayang pada rekan-rekan, namun pada saat saya harus memilih, maka saya lebih memilih menjaga institusi. Dan saya kira rekan-rekan juga semua memiliki semangat yang sama. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan ikhlas, jadikan itu sebagai amal ibadah rekan-rekan. Jaga soliditas internal. Permasalahan yang ada, saya harapkan membuat Polri menjadi lebih solid. Jadikan ini guru yang terbaik. Ingat bahwa banyak yang tidak ingin Polri solid. Jadi saya minta justru dengan permasalahan ini, bagaimana kemudian kita menangani dengan baik dan meningkatkan soliditas internal. Saya Prabu kepada pimpinan tertinggi kita sehingga kita betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan pemerintah dan arahan Presiden terhadap kita. Jaga marwah dan nama baik institusi. Ini bukan masalah pangkat, tapi bagaimana rekan-rekan memposisikan institusi ini di dalam hati sanubari rekan-rekan. Kita menempatkan profesi rekan-rekan sebagai ibadah, maka saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Setelah ini, tunjukkan kerja rekan-rekan, jangan kendor, semangat, tugas kita masih banyak, lakukan yang terbaik yang bisa rekan-rekan lakukan, kembalikan kepercayaan publik. Dan saya yakin dengan soliditas yang ada, kita semua bisa.